Halo, hmm, Scorpio ya, Scorpio, oke. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Scorpio ya. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Scorpio. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke, kita mau lihat energi Scorpio. Orang yang dealing dengan Scorpio, siapapun yang berkaitan dengan Scorpio ya. Ini energi dalam waktu dekat gitu. Oke. Tara, wah, aku ngerasa sebenarnya ya ada kayak kemauan ya, kemauan, keinginan, hasrat, semangat untuk membuat hidup lebih baik lah kayak gitu ya. Bisa juga ya kamu ingin hidup lebih baik dan percintaan juga lebih baik, keuangan ingin lebih baik, yang dikerjakan ingin lebih baik gitu aku rasanya ya. Dan dalam waktu dekat ini ya sebenarnya kamu bisa menaikkan semangat itu ya, menaikkan kemauan itu, keinginan itu, hasrat itu ya. Jadi sebenarnya bisa kok gitu. Apalagi aku ngerasa ini ada yang sudah waktunya memang ya. Ada yang udah waktunya hidup kamu itu berubah lebih baik lah. Jadi kayak aku ngerasanya ya udah saatnya sih. Ini kayak ada lembaran baru di hidup kamu ya. Jadi yang benar-benar kamu rasa yang kemarin-kemarin itu, yang sebelum-sebelumnya itu ada yang tidak menyenangkan ya. Ya aku ngerasa ya itu udah bisa sih siklus seperti itu ditutup ya. Soalnya ada siklus baru yang bisa terbuka. Ya semoga ini membuka rezekimu, membuka jalanmu untuk sukses ya. Atau ya supaya hidup kamu lebih baik gitu ya. Oke. Kan? Udah siap belum? Siap-siap ya. Ini derajatmu akan naik ya, aku rasanya. Ini nggak lama lagi loh. Yang jelas ini tahun ini aku ngeliatnya ya. Jadi semoga banyak dari kita akhirnya menemukan jalan untuk keberhasilan kita gitu ya. Dan aku ngerasanya memang ini sebentar lagi ya. Jadi kamu jangan putus asa, jangan patah semangat gitu ya. Kalau memang sudah waktunya, apalagi rezeki itu kan udah diatur ya dari Yang Maha Kuasa. Yang jelas kita sebagai manusia ya berusaha aja dan yakin aja gitu. Semoga terjadi ya yang kamu inginkan. Aku ngerasa ya secara keuangan ini bisa meningkat loh ya.
dan hidup kamu bisa lebih berhasil, kamu bisa lebih bahagia gitu. Kemudian aku ngelihat sebenarnya ini ada lebih dari satu, mungkin ada di hidup kamu gitu, atau pernah hadir di hidup kamu ya. Kita misalkan ada orang nih ya, orangnya si ini dan orangnya si itu ya, itu misalnya. Nah itu kan lebih dari satu ya. Yang lebih dari satu orang ini memang suka dan tertarik sama kamu ya, ada yang menyayangimu gitu. Cuma aku ngerasa kamu itu ya mengidam-idamkan satu orang aja ya, kamu mendambakan satu orang aja, kayak ya memang ada satu orang yang sangat kamu inginkan ya, mungkin kamu nggak terlalu tunjukkan ya, ini kamu bisa pendam sendiri, kamu simpan sendiri gitu. Ada kayak gitu. Jadi kamu bisa berinteraksi dengan siapa aja, bisa siapa saja ada di sekitarmu, ada di hidupmu, tapi kan satu orang yang kamu dambakan, satu orang yang kamu cintai ya. Ya kamu tahu sendiri lah gitu. Mungkin dalam waktu dekat bisa aja kamu akan merindukannya, kamu bisa kangen sama dia ya. Jadi kan ya namanya cinta ya, jadi kan wajar gitu. Kalau kamu menyayangi seseorang ya bisa juga merindukannya, kangen sama dia gitu. Cuma fokus kamu ini memang lebih ke ya adalah prioritas lain ya. Mungkin kamu fokusnya ya mikirin keuangan, kerjaan, ya bagaimana membangun masa depan, mikirin keluarga, ya mikirin hal-hal yang penting mungkin ya, terutama dirimu sendiri. Oke. Wah. Aku ngelihat ya, sebenarnya kamu itu jiwa-jiwa yang penyayang ya. Apalagi Scorpio itu kan elemen air ya. Elemen air yaitu Scorpio pasti penyayang. Ya penuh cinta sebenarnya. Cuma aku ngerasa ya kamu juga bisa keras ya. Kamu bisa keras ini. Ya kalau kamu rasa orang yang kamu hadapi keras, ya kamu bisa keras. Terus kalau misalnya ada orang yang toksik, yang negatif ya, ya kamu membatasi diri gitu. Jadi kerasa sih. Kamu ya layaknya elemen air ya. Jadi kayak ya mengikuti aja, menyesuaikan diri aja. Menyesuaikan diri saja gitu kan. Ya kalau orangnya baik ya kita meleleh gitu kan. Kalau orangnya positif ya kita bisa meleleh seperti air gitu kan. Tapi kalau orang yang negatif, toksik, terus keras, nyakitin, ngecewain, ya kamu ini ya nggak meleleh lagi gitu. Tidak meleleh lagi aku rasanya kepada orang yang negatif ya. Jadi bisalah membatasi diri gitu. Cuma aku ngerasa kamu ini dalam diam mempelajari seseorang. Dalam diam kamu mempelajari tingkah laku atau gerak-gerik seseorang ya. Misalnya kalau ada yang nggak beres gitu ya dengan seseorang, ya kamu curiga gitu. Apalagi kamu punya intuisi, punya kata hati kuat gitu kan. Ya misalnya dia, mereka, temanmu, keluargamu sendiri atau siapa ya. Kalau kamu rasa ini ada yang nggak beres nih, ya udah kamu curiga gitu. Karena ya Scorpio itu kalau udah curiga ya langsung kayak intel gitu ya. Langsung kayak ya kita
langsung bisa gitu ya. Oh, seperti mempelajari sekaligus memata-matai gitu, sampai kita menemukan bukti bahwa ya kelihatan gitu kan, kalau orangnya salah ya salah, kalau orangnya benar ya benar gitu. Namanya kebenaran kan bisa terungkap ya. Oke. Iya, ada mungkin yang kamu rasa menyakitkan hatimu ya. Ini bisa siapa aja ya. Entah siapa saja ini. Urusan cinta bisa, teman, keluarga, ya siapa aja. Jadi kenapa sih kita bisa sakit hati? Ya selain disakiti ya. Ya karena ya kitanya menaruh hati gitu kan. Itu sih. Jadi banyak faktor-faktor penyebab kita bisa sakit hati ya. Mungkin yang pertama ya, kenapa pula ya kita izinkan orang menyakiti kita gitu kan. Baru kedua ya, kita menyerahkan hati kita berlebihan ya, kita mencintai berlebihan. Jadi ya kalau sakit ya sakitnya berlebihan gitu. Sama kayak kenapa hidup ini toksik ya. Ya kenapa pula ya kita izinkan orang toksik, orang negatif itu hadir di hidup kita. Harusnya kan dihempaskan. Kayak gitu. Tapi ya udahlah. Ya beginilah hidup kan. Makanya kalau bahagia itu, senang itu memang ya kita nggak usah berlebihan. Karena kalau sakit itu ya sakit banget sebenarnya. Bahagia dan sedih itu kayaknya biasa-biasa aja lah, supaya netral ya gitu. Cuma aku lihat kamu memang banyak sih rasa sakit hatimu, entah dari masa lalu yang udah berlalu. Jadi kamu itu nggak mau sakit hati lagi, makanya kesannya kayak membatasi diri, menseleksi orang-orang begitu ya, yang masuk ke hidupmu. Sebenarnya ini seseorang menginginkan komunikasi ya dengan kamu. Aku ngerasa kayak gitu. Ada yang ngerasa kenapa pengen komunikasi dengan kamu, karena ada perubahan ya di hidup kamu. Dan ini perubahannya signifikan mungkin ya. Perubahannya drastis mungkin, kayak misalnya ya kamu yang tadinya hangat bisa menjadi dingin. Kamu atau kita ya, misalnya ya kemarin-kemarin bisa bucin, sekarang kok kayak independen gitu loh, kayak tegas, mandiri. Kamu sekarang ya bergantung sama diri sendiri gitu. Jadi kan itu seperti perubahan ya di hidup kamu, dan orang ini ngelihat wah jadi mau ngobrol gitu ya, mau ya komunikasi lah sama kamu, minimal nanya kabarmu ya, soalnya kepo juga gitu. Hahaha. Ada yang kepo juga ya, mau tanya keadaanmu, penasaran sama kamu gitu. Oke. Ada ini yang addiction ya. Addiction itu ketergantungan energi dengan kamu. Ada yang ketergantungan energi gitu dengan kamu. Jadi orangnya itu nggak kepo sama kamu ya. Orangnya nggak bisa gitu lepas dari kamu sebenarnya. Nggak bisa nggak cari tahu kamu ya.
nggak bisa gitu kalau kalau nggak penasaran sama kamu, ya. Itu cuma aku ngerasa em, ada ini ya, seseorang kayak jengkel sama kamu. Mungkin ada perbuatan kamu juga, tingkah laku kamu juga ya, tidak berkenan di hatinya. Bisa juga dia jengkel karena ya dia obsesi sama kamu, ya. Ada yang obsesi gitu, kayak mencintai kamu pun berlebihan sebenarnya. Jadi orangnya ya kayak gitu. Dia ini maunya mendominasi sebenarnya, ya. Maunya itu kayak kayak dominan gitu. Ya dia mau kamu mengikuti jalan pikirannya. Mungkin dia rasa jalan pikirannya itu yang benar atau apa ya. Orangnya mungkin ini ya ada toksiknya lah gitu kan. Toksik itu kayak ya bisa aja dia egois banget orangnya, keras banget orangnya. Ya adalah hal-hal yang kayak seperti mengekang kamu sih aku rasanya. Terus ini aku ngerasa ada orang yang cemburuan gitu sama kamu. Jadi dia bayangkan gitu ya, kamu di sana sama siapa? Kalau kamu dengan yang lain gimana gitu? Ya, ada yang cemburuan sebenarnya sama kamu. Ya, ini cemburuan bisa orang yang soal asmara gitu, soal cinta. Dia cemburu jika bayangkan kamu sama yang lain atau kamu fokus sama yang lain gitu kan. Tapi ini bisa juga ya ada saja sih orang-orang yang iri, yang dengki, yang cemburuan sama kamu. Kadang kayak gitu ada sebabnya, tapi kadang nggak ada pula sebabnya, ya. Kayak gitu. Tapi hati-hati juga ya dengan godaan, ya. Hati-hati dengan godaan. Soalnya kan ini lebih dari satu loh tertarik sama kamu. Lebih dari satu orang mengincar kamu, ya. Jadi kayak perhatikan gitu ya, mana yang godaan, ujian, cobaan. Ada aja sebenarnya. Nah, ada yang masih berharap sama kamu, ya. Ini sangat berharap sama kamu. Jadi ada yang beneran kayak ngarep banget lah. Ya saya sangat berharap kita bisa bersama, kita punya hubungan baik lah, atau hubungan kita lebih baik lah. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang memang dia udah lihat gitu ke hatinya. Jadi dia ngerasa ya hatinya itu cuma buat kamu. Dia masih mencintaimu, masih menyayangimu. Terus dia kangen pula ya sama kamu. Ini ada energi kalian yang mirroring ya, cerminan. Masih sama-sama sayang, sama-sama rindu pula gitu aku rasanya. Tuh. Cuma ini ada polemik juga tentang polemik ya atau drama itu tentang ego seseorang, bisa juga ada pengaruh dari yang lain ya, itu harus diwaspadai sebenarnya. Karena ini seseorang ada yang cenderung pelin-pelan gitu. Karena bisa dipengaruhi orang, bisa dipengaruhi pihak lain, bisa dipengaruhi keluarga, teman atau siapa ya. Terus yang berbahaya itu kalau ada energi-energi negatif ya yang menghasut seseorang gitu, bisa dia bisa kamu gitu kan. Karena ya
ya begitulah alam semesta ini, ya. Ada aja energi-energi ya positif negatif, energi aneh pun ada ya. Ya kamu ngerti lah energi aneh ya. Itu bisa kan dikirim seseorang. Jadi ya berpengaruh kepada seseorang gitu. Ya, paling itu sih yang perlu diwaspadai ya. Oke, kita lihat. Nah, aku ngerasa dalam waktu dekat kamu perlu banyak belajar ya, supaya semakin berilmu, supaya nambah pengetahuanmu ya. Dan memang itu mendukung ya untuk perkembangan kamu. Ya, supaya hidup kamu lebih maju, lebih berkembang gitu. Oke. Dan aku rasa kalian ini ada ya yang memang sudah saatnya gitu. Udah saatnya kamu hidup dengan lembaran baru, semangat baru, rezeki baru, harapan baru gitu. Ini kerasa sih kalau kamu menjemput rezeki itu, kamu benar-benar manfaatkan kesempatan atau peluang itu ya. Ya udah ada jalanmu lah untuk berhasil. Ya, kamu orangnya kuat, punya kekuatan ya. Jadi ya udah, hadapi aja semuanya. Hadapi dengan senyuman. Iya, karena ya jangan lagi kayak orang yang mut-mutan gitu ya. Jangan menjadi orang yang mut-mutan ya. So, ciptakan pikiran yang positif aja ya. Jangan pula mikir yang negatif. Kayak ya, masa kita melakukan sesuatu sesuai mood. Ini mood aku lagi bagus, semangatku lagi bagus ya. Aku kerjakan ini itu ya, aku semangat ini itu. Tapi kalau aku lagi sensitif, aku lagi baperan, lagi nggak mood, ya aku males gitu. Ya jangan pula ya kayak gitu. Jadi ya ciptakan pikiran yang kayak memotivasi diri sendiri gitu. Karena yang bisa memotivasi kamu ya, itu sebenarnya yang paling bisa adalah dirimu sendiri ya. Jadi ciptakan pikiran positif lah, kayak ya gue kuat sih, gue harus kuat gitu. Apapun tantangannya, mau bad mood, mau mood aku bagus ya, ya udah aku pasti bisa gitu. Mau semangat, mau tidak mau ya aku harus berani menghadapi kelanjutan hidup ini gitu ya. Oke? Kamu kuat kok, kamu bisa. Sampai di sini dulu. Ini beberapa aja ya yang cocok. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.